Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masih kuat ya sama tugas-tugas ya? Harus kuat dong. Sebenarnya kalian itu kalau dapat tugas itu nggak banyak. Mungkin menumpuk iya. Bedakan banyak sama menumpuk ya. Kalau dapat langsung kalian kerjain pasti tidak akan menjadi berat. Tapi kalau dapat sik menae lah itu akan menjadi menumpuk dan akan menghasilkan pemikiran yang bosan di rumah aja, tugasnya banyak. Padahal kalau di sekolahan kalian juga akan mengerjakan tugas itu. Di rumah kan bisa tidur-tidur. Tapi bedanya nggak bisa ketemu teman ya. Jadi kalian harus tetap doa biar pandemi ini biar cepat hilang, biar kita bisa berjumpa lagi. Ya, karena jarak yang menghalangi kita untuk bertemu, semoga hari ini tetap bisa belajar dengan baik dengan saya melalui video ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Sering tahu ya kalian di Instagram itu ada namanya caption. Captionnya biasanya diambil dari puisi-puisi yang menurut kalian bagus. Boleh nggak Bu? Boleh. Itu namanya mengapresiasi karya. Sebelum masuk ke puisi, kita harus tahu siapa-siapa yang menjadi sejarawan. Sekarang kita nyebutnya kalau di sastra itu sastrawan yang menggagas puisi ini. Oke, yang pertama ada namanya Buya Hamka. Yang kedua ada Hairil Anwar. Kalian tahu ya pasti ini puisinya berjudul Aku. Dalam suatu kutipannya dia membicarakan, aku ini binatang jalang. Boleh gak Bu? Boleh, itu bebas, itu karyanya. Yang ketiga ada yang fana adalah waktu, kita yang abadi. Itu kata Bapak Sapadi Djoko Darmono. Yang keempat ada W.S. Rendra. Yang kelima ada Sutarji Kalsumbahri. Ada lagi 2 tahun yang lalu kita kehilangan beliau karena beliau dipanggil oleh Sang Kuasa. Beliau adalah seniman yang andal, bukan handal ya, andal. Kenapa Bu? Karena andalanku bukan handalanku. Setuju kalian? Beliau mengatakan siang hari melukis, malam menulis karena beliau adalah seorang pelukis sekaligus penulis. Ada lagi, ada Bapak Djoko Pinurbo. Bapak Djoko Pinurbo ini salah satu kumpulan puisinya, judulnya Buku Latihan Tidur. Mungkin itu buku yang perlu kita baca hari ini ya. Jadi kita tahu gimana caranya tidur dengan baik itu menurut Bapak Pinurbo itu gimana. Oke, kita kembali ke hakikat puisi. Apa sih sebenarnya puisi itu? Puisi itu karya sastra. Nah iya, kita membicarakan karya sastra. Karya sastra itu apa, Bu? Karya yang dihasilkan dari imajinatif atau khayalan atau dari perasaan maupun dari pengalaman yang kalian alami dan dikumpulkan menjadi kata-kata yang indah dengan memilih diksi yang menarik sehingga mampu menimbulkan makna yang didapatkan dan tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Paham ya? Jadi kalau misal ngomongin puisi tidak perlu muluk-muluk. Puisi adalah karya sastra yang... Itu kan kamu akan bingung. Kita pahami poinnya. Karya sastra yang bisa diambil dari khayalan kita, bisa dari perasaan kita, atau dari pengalaman kita yang disusun dengan menggunakan kata-kata yang indah. Gimana Bu kata-kata yang indah itu? Kata-kata yang mungkin tidak sering kamu temui atau yang sering kamu temui tapi orang-orang nggak sadar kalau kata-kata itu indah kalau dijadikan dalam puisi. Oke ya, selanjutnya saya ingin membacakan satu puisi dari Bapak Sapadi Djoko Damono yang berjudul Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kumpulan puisi Hujan Bulan Juni Sapadi Djoko Darmono tahun 2001. Baik,
Dari puisi itu kita akan membahas tema. Apa sih tema itu? Bu, tema itu selalu ada di mana-mana loh. Ada di prosa, ada di puisi, ada di pantun, ada di novel, cerpen, drama. Iya, kenapa? Karena tema itu sebenarnya artinya adalah gambaran keseluruhan cerita. Jadi, kalau kita ngomongin tema, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu panjang-panjang. Misal kalau kamu dari puisi ini, terus temamu adalah aku ingin, bukan, itu bukan tema, itu judul, ya. Kalau tema itu bisa berkisah tentang apa ini? Kalau misal ini kisahnya tentang cinta, ya udah, berarti temanya cinta. Boleh nggak, Bu? Boleh. Ya. Yang kedua, ada namanya diksi. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi, diksi itu pilihan kata. Ini pilihan katanya apa, Bu? Apa yang menjadi pilihan kata itu asik untuk diulik, dianalisis? Yang pertama kita lihat makna kias. Jadi dalam kereta itu ada namanya kias ya. Diksi itu bisa menimbulkan makna kias. Apa makna kias itu? Makna yang bukan makna sebenarnya. Contoh, kelambu ini berwarna hijau. Ya ini makna sebenarnya. Ini makna denotatifnya. Tapi kalau kelambu ini berwarna seperti sawah. Nah, itu makna kias, bukan makna sebenarnya. Tinggal ngomong hijau aja loh, Bu. Iya. Tapi kalau di puisi kita selalu membicarakan kias. Kenapa? Ya itu asiknya berpuisi. Itu asiknya kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Kenapa itu jadi asik, Bu? Karena orang jadi penasaran. Ibarat kamu jatuh cinta ya, kalau orang itu gampang dikejar ya, mungkin ritme hatimu ini biasa aja. Tapi kalau orang itu menarik ulur kamu, mungkin itu akan menjadikan kamu lebih terpacu. Sama kayak puisi ini. Dalam puisi ini dijelaskan apa yang menarik, Bu. Maknanya apa? Kalau menurut saya, Nak, maknanya ini penyesalan. Kenapa bisa dikategorikan seperti itu? Lihat ya, ini ada dua pesan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dia ini ingin mencintai dengan cara yang sederhana, ibaratnya cara segini. Tapi dia tidak sempat. Jadi apapun caranya, meskipun dia ingin mencintai dengan sederhana, ya sudah, dia sudah jadi abu. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ya kan? Yang kedua, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu tadi, Nak. Ibaratnya kalau kita bicara ya, mendung tidak selalu hujan, panas tidak selalu kemarau. Ya kan, kadang panas tiba-tiba hujan. Boleh nggak, Bu? Boleh, berarti tidak ada isyaratnya. Kalau di sini, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Apa artinya, Bu? Apa maknanya, Bu? Berarti tiba-tiba hujan aja. Awannya tiba-tiba ditutup aja sama hujan. Paham ya? Jadi dua ini masuk dalam kategori penyesalan. Itu menurut Bu Risa, itu makna kias menurut Bu Risa. Kalau kamu ngomong, loh Bu, menurut saya maknanya tidak seperti ini deh. Boleh. Ya. Jadi kamu harus tahu, memaknai puisi itu bebas. Nah, misal kalau kamu habis lihat nih, ada cewek cantik. Misal ada sini dipasang fotonya Raisa. Terus misal pakai ngomong, Bu, Raisa itu cantik loh, Bu. Terus kata si Azari, loh Bu, Raisa lu biasa aja, Bu. Loh. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya pendapat. Itu maknanya. Paham ya? Jadi kalau kamu ngomong aku ingin ini, maknanya bukan penyesalan. Bu, ini cinta yang abadi. Boleh nggak? Boleh. Bebas. Itu hak kamu. Jadi kalau kita membicarakan makna puisi itu bebas. Asalkan masih dalam satu jalur. Kalau kamu ngomongin, Bu, ini maknanya kayaknya kereta api deh. Nggak nyambung jelas. Mana kereta apinya? Relnya nggak ada. Masinisnya nggak ada. Itu suatu penyimpangan. Kalau kamu ngomongin makna itu bebas asalkan masih dalam kategori puisinya, nggak boleh ngawur. Oke, yang kedua ada namanya bunyi. Bunyi itu apa, Bu? Bunyi itu dari vokal-vokalnya itu loh, Nak.
apa, misal AA, AB, ABAB, AB, bebas. Bu, kalau beda semua, Bu, AB, BA, BA gitu nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Puisi itu bebas, tidak ada bunyi terikatnya seperti pantun kan harus ABAB. Kalau puisi itu bebas ya, Nak. Yang ketiga ada simbol. Bu, simbol dalam puisi ini apa, Bu? Kita lihat. Kayu, api, abu. Ini namanya siklus ya, Nak. Ada kayu dibakar dengan api terus jadi abu. Ini simbolnya. Ini simbol ketiadaan. Jadi gimana orang melenyapkan, ya kan? Bagaimana orang melenyapkan rasa cintanya dengan sederhana. Ini rasa yang tidak tersampaikan, ya kan? Penyesalan, rasa yang tidak tersampaikan itu ada dalam puisi ini. Suasana yang tergambar apa, Bu? Ya jelas sedih lah ya. Nggak mungkin puisi ini suasananya happy, nggak cocok. Oke? Ada lagi namanya sastrawan NH Dini. NH itu kepanjangannya apa sih, Bu? Itu kepanjangannya Nur Hayati ya. Tapi lebih terkenal dengan Ibu NH Dini. Yang kedua ada Pramudia Anantatur yang filmnya, ada salah satu film tahun 2019 itu diambil dari salah satu novel beliau yang berjudul Bumi Manusia yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, mungkin kalian tahu. Yang ketiga ada Bapak Taufik Ismail. Jadi kalau kamu tanya, Bu, kenapa sih sastrawan kok selalu merokok, selalu rambutnya gondrong, selalu apa-apa, mereka itu tidak punya agama atau mereka itu ateis? Jawabannya tidak ya, Nak. Seperti Bapak Taufik Ismail ini, kita tahu kalau beliau dalam setiap membacakan puisinya, beliau selalu menggunakan peci. Kalau menandakan dia keislamannya itu selalu ada di benak beliau. Oke, ngomongin membacakan puisi, yang pertama ada namanya rima dan irama. Apa sih, Bu, rima dan irama itu? Rima dan irama itu kecepatan dan lambatnya dalam membaca puisi. Jadi kamu nggak boleh baca puisi itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Itu apa itu artinya, ya? Orang bergurau aja jelas ngomongnya. Itu suara knalpot tuh, kayak suara ini depan tuh. Itu nggak jelas, nggak boleh. Yang kedua ada namanya artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu ngomong A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi A, B, C, D, E harus jelas. Nggak boleh yang itu ngigo. Yang ketiga ada namanya ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu mimik muka seperti ini. Jadi kalau misal tadi bicarain aku ingin, berarti mimik mukanya harus sedih, harus melo, harus menghayati. Gak boleh aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu nggak cocok, sama sekali tidak cocok dibacakan oleh puisi tadi. Jadi kamu harus tahu ya ekspresi mimik muka yang seperti apa yang digambarkan. Jadi kalau harus jahat ya jahat, harus sedih ya sedih, harus semangat ya semangat. Oke? Oke, jadi itu tadi kumpulan dari puisi. Bu, apa puisi hanya ini? Belum. Jadi mungkin di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang majas. Tapi gambaran keseluruhan tentang puisi itu ya seperti ini. Digambarkan berisa seperti pasar malam. Kenapa, Bu, kok harus pasar malam? Bebas ya. Jadi puisi itu bisa diambil dari apa aja, Nak. Kamu ketemu, kamu lagi rebahan gini, terus kamu buat puisi, bisa nggak, Bu? Bisa. Oh, bantalku. Boleh nggak, Bu? Boleh. Oke ya. Jadi sekian pembelajaran puisi hari ini. Lebih kurangnya Burisa mohon maaf. Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah. Jangan lupa berdoa dan terus berikhtiar agar kita segera dijauhkan dari wabah ini ya, Nak. Biar bisa segera bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.